Nah, jadi kalau misalnya ya, aku ceritanya nih, aku udah penuhi syarat-syarat nih buat mengikuti ujian sertifikasinya. Aku juga udah merasa, aku kompeten. Tapi gimana dong, Sir, kalau aku nggak lulus sertifikasinya? Ujian lagi. Ya belajar lah. Kalau saya pribadi Ya. sih berpikir dia harus belajar gitu loh. Kalau kita udah kepikiran mau dapat sesuatu kan nggak ada sesuatu yang didapatkan dengan mudah ya. Nggak ada seperti mendapatkan apa ya, durian runtuh, orang bilang tuh kan nggak langsung gampang gitu loh. Jadi nggak ada free lunch, nggak ada durian runtuh, kita harus belajar. Ya sama saya sih belajar. Makanya sembari pengalaman ada, sekarang lagi kuliah S1, lihat gimana dengan baik yang mau diambil, kemudian ketika ujian kan bayar nih, kayak itu nggak ada yang nggak murah loh, atau berapa juta gitu loh. Jadi sayang banget itu. Kalau istilahnya kalau kamu tinggal kelas gitu kan sama aja. Kalau kamu nggak lulus kan bisa redo the examination gitu ya, bisa ujian lagi gitu loh. Oke, tapi kan sebenarnya tuh menghabiskan biaya dan waktu kan cukup penting juga karena butuh waktu juga kan untuk menyelesaikan program tersebut gitu kira-kira. Sayang banget ya kalau nggak lulus gitu. Ya ulang sih kalau ditanya sih ulang. Oke, ini mungkin kita kupas dulu nih sedikit-sedikit ya. Mungkin dari awal, Sir. Pasti kita kalau bertanya ya soal ujian sertifikasi, cara masuknya gimana sih? Mungkin dari Sir, pengalaman Sir ngambil ujian sertifikasi apakah online, offline, atau bagaimana ya, Sir? Mungkin boleh sharing dulu tentang cara dapat informasi ujian sertifikasi dan ya. Tiap-tiap jenis sertifikasi itu dia punya lembaga sertifikasi ya yang berbeda-beda. Oke, lembaga sertifikasi itu dia itu tergantung juga negara mana. Apakah kita ambil yang Indonesia atau yang luar negeri gitu ya. Nah, tentunya kita bisa masuk ke laman websitenya, kita lihat ya di situ semuanya ada tuh. Kayak misalnya yang diselenggarakan IAI, buka aja itu ada tuh. Mau ujian apa di situ tertulis gitu. Syaratnya apa? Caranya gimana? Daftarnya gimana? Ya pasti kita harus pendaftaran dan bayar. Nah, ada sertifikasi itu yang bahkan mewajibkan kita untuk kelas. Jadi kayak dulu saya ngambil CMA itu saya kelas tatap muka itu. Karena belum pandemik ya, udah few years ago lah kira-kira begitu ya. Saya ngambil dan di situ itu saya spend around ya mungkin waktu itu habiskan waktu sekitar 3 mingguan kalau saya nggak salah. Tapi itu tiap hari dan di-pack-kan semua karena kan pengajar itu dari Australia waktu itu, jadi dia bikin pack semua supaya ngambil selesai gitu ya. Nah, sebenarnya yang real itu bisa makan waktu lebih panjang gitu loh. Nah, cuma kan karena waktu kerja kita nggak bisa langsung ke negaranya ngambil, jadi karena sudah bikin kemudahan-kemudahan seperti itulah. Nah, setelah ambil kelas, kita perlu ujian, ya, bahkan kalau saya nggak salah, itu dulu saya pernah kerjain namanya paper, kalau nggak salah ingat, karena ada beberapa tahun yang lalu, ya udah lulus, baru dapat tuh sertifikatnya. Nah, ada juga yang online, daring. Nah, kalau saya ambil kemarin si SMA itu daring. Itu daring. Jadi, kita itu ada kelas yang harus diikutin, ya, ada jam-jam tertentu yang harus diikutin, kemudian habis itu kita harus ikuti ujiannya. Kalau nggak lulus gimana? Ulang. Bayar lagi. Gitu sih kira-kira ya, kayak gitu, nggak lulus ulang. Duh, agak sakit ya sertifikatnya. Harus belajar gitu loh. Ulang lagi langsung iya, ya. Retake lah istilahnya kalau kuliah ulang gitu loh. Ya, jadi sejauh ini ya, yang Cert itu kebanyakan sertifikasinya bisa online ya berarti ya sekarang? Cuman satu, karena itu pandemi juga dan dia mau bikin online. Oh, jadi yang lain itu secara offline gitu harus yang hadir lain di kelas ya? Iya, dulu saya hadir, ngambil. Jadi harus pergi, dan bahkan di Medan nggak ada waktu itu, saya harus pergi untuk ngambil. Oh, jadi kebanyakan memang daftarnya itu secara online. Cuma nanti ngambilnya secara offline ya? Saya pikir sekarang kalau pandemi ya, seharusnya post pandemi pun saya pikir sudah banyak yang beralih ke online lah, cukup banyak. Karena kan nggak mungkin dia nggak mau kasih sertifikasi kan, masa pandemi nggak bisa sertifikasi, sayang dong. Dia akan alihkan menurut saya. Sudah lebih fleksibel sih, saya pikir sekarang. Okay. I think a lot more easier ya. Sekarang udah mau ngambil sertifikasi dan ujian-ujiannya. Mungkin saya boleh kasih tahu nih, kurang lebih kan mau ngambil sertifikasi ya. Itu berapa sih? Saya nggak ingat harga, tapi ya ini mungkin range ya. Kalau CSN ini nggak terlalu mahal lah. Kalau saya nggak salah tuh 7-8 juta mungkin ya. CMA dulu saya cukup mahal karena saya juga pergi ke sana. Saya habis sekitar mungkin 30-an juta waktu itu. Tapi itu karena saya dulu udah sampai stay di sana sebagainya ya waktu saya belajar. Tapi kalau untuk tiap tahun itu saya bayar dalam Australian dollar, saya nggak salah sekitar 200-an dolar seperti itu. Kalau CMA ya seperti itu. Nah, karena itu beda-beda ya.
Ada yang Iya. saya tahu kalau kayak BKP berapa ya sekarang 5-6 juta juga mungkin harus bayar gitu. Tapi untuk ujian pertamanya relatif. Jadi mostly itu kebanyakan itu jutaan. Tapi nggak sampai kayak 100 juta gitu, nggak. Di bawah 50 juta lah harusnya seperti itu. Hmm, Itu sih. Mungkin aku mau tanya nih, Hmm. dari Sir sendiri ya, Hmm. itu ketika ujian sertifikasi ya, itu rata-rata take how long ya? Berapa lama gitu, Sir? Nggak lama sih ujiannya. Ujiannya itu tergantung jumlah soal juga sih, nggak lama lah. Soalnya, Iya, nggak lama. Kalau kemarin yang CMA saya lupa ingat ya, karena udah cukup lama. Mau ngecek lagi, saya nggak tahu sekarang update terbaru ujiannya seperti apa. Itu saya kerjain paper kalau saya nggak salah. Oke, kalau yang CSMA itu dia kayak ada satu sistem kayak kerjain ujian TOEFL gitu loh. Plus jawab ya kan pakai sistem atau IELTS gitu, nanti udah jawab dia ada waktunya gitu. Paling 1-2 jam saya pikir selesai. jadi 1-2 jam ujiannya selesai gitu ya, Iya, Sir? iya. Bahkan ada yang kalau pakai waktu kalau udah selesai, kalau saya nggak salah ingat nih ujian selesai ya udah gitu. Cuma dia ada batas ambang nilai gitu. Kayak misalnya yang BKP misalnya yang konsultan pajak yang tadi itu sertifikat konsultan pajak tuh nggak boleh di bawah 60. Kalau di bawah 60 itu berarti fail gitu loh. Lebih kurang gitu sih. Oke. Nah, jadi kan kita udah bahas nih cara masuk ujian sertifikasi ya. Kurang lebih online sekarang udah gampang. Tapi Ada yang punya online, Iya. mungkin ada yang onsite juga tergantung Iya. penyelenggara ya Ada yang beda-beda onsite. gitu loh. Jadi mungkin nih, Sir, kita ke perspektif Sir dulu ya. Dulu Sir pas ngambil sertifikasinya itu kapan ya? Pas S2 atau Saya kebetulan setelah S2. Hmm. Setelah S2 saya baru ngambil. Waktu itu saya udah di UPH juga. Waktu itu saya kepikiran mau ambil. Kemudian ada teman saya yang juga guru besar sekarang di universitas lain. Itu bilang, Bapak ya ambil dong. Sertifikasi kan memperkaya. Dan memang kita dosen perlu sertifikasi. Nah, jadi itu ada nilai tambahan buat dosen kalau kita tersertifikasi gitu loh. Nah, jadi makanya saya ambil. Karena berpikir ya, kan akuntan pendidik nih, ya lebih mengajar ya gitu ya. Kenapa saya harus ambil itu kan kalau kerja di ya kebetulan saya juga di bidang manajemen ya, manajemen level di institusi ya. Nah bagi saya pengalaman dan juga sebagai dosen itu ada nilai tambahan buat saya gitu loh. Karena kita dosen kan tersertifikasi juga. Saya juga dosen tersertifikasi Indonesia gitu loh. Jadi kita setiap semester tuh perlu lapor gitu loh. Nah apa sih pencapaian Bapak Ibu gitu loh dosen-dosen gitu ya, kita lapor. Nah kemudian nanti setelah akreditasi universitas dan sebagainya juga perlu ada sertifikasi dan itu memberikan nilai tambahan buat universitas. Artinya dosennya itu certified gitu loh kira-kira. Jadi Sir sambil ngajar sambil ngambil ujian sertifikasi ya? Ya karena kan lama itu bentar aja. Oke nih Sir, kan Sir sambil ngajar sambil ngambil ujian sertifikasi ya. Pasti nih, dan aku sendiri pun mendengarnya ya agak was-wasan. Kenapa? Karena nggak sibuk ya Sir ya? Sibuk sih, tapi kan setiap hal yang kita ingin dapatkan atau yang kita lakukan kan kita mau buah, pasti kita mau upaya kan. Seperti kita sekarang menanam mangga, kita mau buah mangganya itu bisa menghasilkan, pohon mangganya menghasilkan gitu loh. Berarti kita harus ngapain? Harus pupuk, siram ya, ada upaya yang harus dilakukan. Baru mangganya berbuah dan kita bisa petik buahnya. Ya sama. Jadi kalau dibilang sibuk nggak sibuk ya sibuk sih, kerjaan banyak ya tetaplah. Kalau kerjaan nggak pernah habis ya. Kita bersyukur karena kita masih tetap ada punya kerjaan kan seperti itu. Jadi saya pikir mau susah nggak susah sebenarnya tuh tergantung kita sendiri melihatnya apa. Time management, manajemen waktu penting, kita bisa bagi, kita bisa lihat mana yang menjadi prioritas. Ya saya pikir ya itu nggak menjadi suatu isu permasalahan buat setiap dari kita. Oke, mungkin boleh lebih detail ya. Jadi kan kita ngambil ujian sertifikasi, pasti sibuk ya. Pasti banyak tuh kerjaan, apalagi sambil ngajar, udah ada karir sambil kuliah ya. Kira-kira Sir, kalau misalnya Sir masih ingat-ingat nih, kemarin Sir ujian sertifikasi, apakah ujian sertifikasi itu kayak seperti ujian kuliah biasa ya? Kayak bahkan ada STL gitu, ada contoh soal, atau bagaimana ya Sir? Itu harus kayak kita kembangkan sendiri. Oh itu ada. Jadi itu kembali tergantung dengan sertifikasinya ya. Kalau misalnya kita ngambil yang saya contohnya paling besar saya itu yang CSMA. Itu kan awalnya kan ada kelas ini, ada kelasnya itu dia ada modulnya ya dan ditaknya lah istilah seperti itu ya modul kelasnya gitu ya. Ada modulnya kita belajar. Kemudian kita ada simulasi ujiannya juga, kita bisa belajar kayak TOEFL kan ada simulasinya juga. Mirip lah kalau kayak kita ujian IELTS atau TOEFL seperti itu. Nah, habis itu ya kita ujian gitu loh. Jadi ada step-stepnya. Nah, kita
kita bisa trial dulu gitu loh. Sama kayak kita ujian TOEFL IELTS lah, mirip-mirip gitu lah. Kalau mau gampang kan ini teman-teman mahasiswa lebih lebih ke open mind-nya kalau kita bicara tentang ujian IELTS atau TOEFL gitu. Bisa. Aku mau tanya nih, karena kan kita ujiannya kayak IELTS dan TOEFL ya, berarti ada dong peringkat nilai-nilainya begitu ya. Nah, jadi untuk sertifikasi yang terambil dan mungkin sertifikasi yang lain lagi ya, apakah itu perlu nilai tinggi ya? Seingat saya tidak ada nilai, ya aja cuma bilang lu pas atau fail gitu sih. Lewat autentikasi ya udah. Cuman dia ada batas, dia nggak selalu nilai, tapi dia tentunya ada di batas nilai berapa untuk kamu pas gitu loh. Tapi biasanya sertifikasi nggak tulis nilai. Jadi nama ini tersertifikasi gini-gini, udah gitu. Kayak ijazah lah istilahnya kan dia cuma satu lembar gitu ya. Nah dia nggak tulis nilai. Jadi ada yang ada transkrip nilai, ada yang nggak ada. Tapi mostly setahu saya nggak pakai transkrip nilai. Mungkin untuk balik ya sering. Karena kan dia ada kayak transkrip nilai gitu ya. Apakah itu dapat menjadi penilaian buat kita, kayak misalnya kita mau kerja nih, teman kita SAK, ada juga dia ada gelar misalnya amit-amit BKP, dia ada kayak kasih nilai, ada transkrip nilai gitu. Dan aku juga sama SAK BKP. Nah ketika dibuka sertifikasinya, apakah itu menjadi kayak penilaian lagi nggak ya? Nggak, seharusnya tidak, karena biasanya itu mostly kan kebanyakan tidak punya transkrip nilai dan itu sebenarnya nggak peduli sih, nggak perlu. Kalau kayak BKP kan udah bersertifikat konsultan pajak, kan itu bantu kerja untuk kita bikin usaha sendiri nih, bukan konsultan pajak misalnya. Nah jadi itu nggak efek kalau yang itu. Jadi sertifikasi itu memang udah kayak udah standar gitu ya. Dia beda dia kalau aku lihat kayak IP enggak. Bisa. Nah, jadi pengalaman Seraja nih ya, ketika saya mengambil ujian sertifikasi gitu ya, ada dedekan nggak? Cara ngatasinya itu gimana gitu, dan ya catatannya apakah ada ya? Biar apapun pasti orang deg-degan ya. Takut nggak lulus gitu loh. Iya. Nah sekarang aja kan lagi studi S3 kan. Nggak mau sidang, biasa saya mau mahasiswa, saya diuji. Cuman menurut saya tetap harus tenang. Kondisi apapun kita tenang. Kalau kita nggak tenang ya kita nggak bisa. Akibatnya habis deh, buyar semua, lupa semua. Menurut saya tetap harus tenang kondisi apapun ya. Biasanya ya tenang, belajar. Kalau belajar ada persiapan, ya harusnya kita nggak akan khawatir berlebihan dong. Cuma kalau deg-degan ya normal tuh oke, ya. Mungkin tenangkan diri ketika kita mulai ujiannya, ya udah harusnya sih. Biasanya kalau pengalaman saya sih udah nggak masalah, bisa. Mohon aja lah. Nampaknya santai aja ya Sir ya, nggak usah banyak dipikirin. Kalau nggak belajar harus mikir gitu loh. Mungkin aku nggak kepikiran sih Sir, tapi dari Sir sendiri ya, ketika menghadapi ujian sertifikasi begini dan Sir sendiri masih ada ya banyak pikiran tentang kuliah, tentang apa ya, tentang kampus juga sendiri ya. Itu Sir biasa handle-nya mana, atau Sir ada trik-trik tersendiri ya, something up your sleeve ya. Nah, Sir, apakah ada ya sesuatu yang bisa di-share ke kita, something yang aku mungkin sekarang nggak kepikiran. Oke, kalau tipsnya buat teman-teman mahasiswa atau siapapun yang dengar sesi ini, saya pikir adalah manajemen waktu. Itu yang pertama. Karena gini, kalau kita tidak bisa manage waktu kita dengan baik, maka kita kan ada yang adanya kita nggak tahu juga bagi-baginya nih, waktu untuk belajar, waktu untuk kerja, waktu untuk kuliah, ini dan sebagainya gitu. Kita juga perlu waktu untuk istirahat. Itu yang pertama, manajemen waktu. Yang kedua, kita tahu bagaimana menentukan prioritas. Nah, misalnya ketika kita itu dalam tahap yang sudah ujian misalnya, ya mungkin kita bisa prioritaskan tuh untuk fokus di situ gitu loh. Fokus, prioritas gitu loh. Nah, itu dua. Yang ketiga menurut saya juga kita hidup tuh nggak usah terlalu tegang dulu ya. Balancing the life gitu loh. Waktu, kita bisa menyeimbangkan antara kerja mungkin ya, dengan kerja, kuliah ya, juga bisa untuk belajar gitu loh. Itu semua gitu loh. Nah, semuanya kita bisa balance-kan ya, seimbangkan, maka menurut saya itu sudah oke gitu loh, harusnya bisa. Itu makanya menurut saya kuncinya adalah manajemen waktu, tahu menentukan prioritasnya. Nah, itu penting. Karena kadang-kadang gini, kita nggak tahu prioritas, oke? Kita bikin bukan saya kita jadi selfish ya, kamu bantu bukan seperti itu. Tetapi kita tahu yang mana yang penting. Kita harus kerjakan terlebih dahulu. Jangan ada ujian sibuk pula yang lain gitu. Jadi diseimbangkan saja waktunya. Kalau nggak bisa kan udah oke, nggak masalah. Karena kadang-kadang ketika kita sibuk tuh hambatannya adalah kekurangan waktu.
24 jam tuh nggak, saya nggak cukup ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu sih yang perlu diperhatikan. Jadi tipe terus tampaknya dari aku sendiri memang cukup straightforward ya sarannya ya. Jadi teman-teman boleh memang sih harus diasah banget time managementnya. Pastikan mana yang menjadi prioritas kalian dan mana juga yang menjadi hal-hal yang bisa kalian sisihkan terus bisa dikerjakan nanti ya. Jadi dengan begitu kalian nggak panik nih saat ketika ujian sertifikasi, bisa belajar duluan nih. Ya. Bisa dicicil-cicil bahannya ya. Oke, sir. Mungkin dari aku sendiri ya. Aku kan dari point of view seorang mahasiswa ya. Kalau misalnya nih, aku mau ngambil ujian sertifikasi ya, sir saranin, apakah aku prepare dulu? Jadi aku belum daftar nih ceritanya. Aku belum daftar ujian sertifikasinya. Jadi apakah aku prepare dulu untuk ujiannya? Jadi sebelum aku daftar, aku prepare. Dan untuk ketika aku ujian, jadi aku nggak panik gitu. Ketika masa aku daftar, setelah itu aku cuma punya waktu sedikit ya buat prepare ya. Nah dari sir sendiri, apakah sir kayak biasanya ada prepare sebelum ujian, mau ngambil udah wanti-wanti dulu belajar gitu? Saran saya sih gini, tergantung ya. Tadi kan kalau Candice bilang ujian sertifikasi atau sertifikasinya itu sendiri gitu loh. Kalau sertifikasinya itu sendiri kan ada kelasnya, jadi di situ kamu bisa belajar gitu loh. Sekaligus persiapan program sertifikasi ya. Jadi kita bicara dua hal. Ini kan kalau Candice sebutnya kan ujian sertifikasinya, dan kalau saya sih baginya dua. Jadi satu itu adalah program sertifikasinya, satu lagi adalah ujiannya. Nah, selama ngambil program dari awal, ikutin programnya, di situ sambil belajar, udah pasti belajar. Nah, maka persiapan itu sudah dilakukan. Ketika masuk pada saat ujian, ya udah tinggal ujian gitu loh. Nah, jadi biasanya tidak langsung ujian, tetapi punya tahap di mana kamu harus belajar dulu gitu, ngambil proses. Dan biasakan ambil sertifikasi itu yang seharusnya ada programnya dulu, ada kelasnya yang bisa diambil. Biar kamu dibekali dulu ilmunya, kemudiannya ada pengulangan apa yang sudah dipelajari sebelumnya dan pendalaman lagi apa yang akan dipelajari di dalam sertifikasi itu, baru kamu ujian. Kita kayak yang belum pernah ujian sertifikasi itu kayak overthinking gitu ya. Wah, aku mau ujian sertifikasi, aku persiapkan dulu deh, aku belajar banyak-banyak dulu deh. Tapi jadi overthinking gitu. Ternyata pas kita ngambilnya, ada sesi trainingnya, ada sesi pembelajarannya gitu ya. Nggak usah overthinking banget sih. Boleh dicek dulu apakah memang sertifikasi yang kita ambil itu ada trainingnya begitu ya. Contohnya kalau mau ngambil ujian sertifikasi konsultan pajak yang tadi itu dapat BKP itu ya. Nah, itu latihannya apa? Latihannya ya kelas brevet itu gitu loh. Makanya ada namanya brevet A, brevet B, brevet C. Di situ kan itu durasinya tergantung ya. Ada yang 6 bulan, ada yang mungkin 3 bulan, mungkin ya tergantung ya durasi belajarnya. Dipelajari dulu, latihan dulu, nanti ketika ujiannya tinggal ujian gitu. Tetap ada kelas-kelas yang bisa diikuti, jadi nggak tamatnya langsung ujian. Kurang lebih begitu sih teman-teman sesi kita hari ini. Nah, jadi dari Sir Apu sendiri sudah membahas ya tentang pertama-tama itu jenis-jenis sertifikasi. Nah, seberapa pentingnya itu sertifikasi bisa dilihat dari Sir itu ngambil sertifikasinya it's like cherry on top ya. Jadi lebih dipilih, lebih disukai nih oleh kalangan pebisnis ya. Terus yang terakhir boleh dicatat tuh guys, tips and tricksnya supaya kalian bisa lulus nih ujian sertifikasi. Jangan lupa ya, most important time management, dan juga jangan lupa boleh lebih giat belajarnya dan planning kalian, serta jangan lupa dengan tujuan kalian mengambil ujian sertifikasi. Biar kalian tahu nih setelah ujian sertifikasi, oh tujuan aku ini, jadi memuaskan gitu, dapat hasilnya. Oke. Nah, jadi mungkin last question nih ya, Sir ya. Untuk perkembangan sertifikasi akuntansi selama 5-10 tahun terakhir itu gimana ya, Sir ya? Dari Sir. Mungkin apakah itu perkembangan di Indonesia atau secara global atau bagaimana ya? Boleh juga, manapun yang serasa lebih bagus diceritain. Oke, kalau secara global, saya lihat sih kalau secara global itu ya tetap berkembang ya, karena makin lama makin banyak sertifikasi, cukup banyak. Kadang-kadang kita lihat juga bingung mau yang mana. Oke, tetapi bagi saya itu adalah satu nilai plus ya, mungkin bagi setiap orang yang punya tambahan ilmu dan tambahan sertifikat itu sendiri gitu loh. Nah, di Indonesia sebenarnya memang ada beberapa ya profesi bidang ilmu yang mau nggak mau harus ada. Misalnya kayak CPA itu kalau kita mau public accountant kita nggak ada nggak bisa gitu misalnya.
Kemudian BKP ya, misalnya kita nggak punya BKP, kepanjangannya adalah bersertifikat konsultan pajak, maka Anda nggak bisa melayani sebagai konsultan pajak, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang mutlak harus ada, itu tetap orang akan ambil jalan. Karena itu kan itu dinamis ya, selalu berkembang, kebutuhan-kebutuhan itu selalu ada gitu loh. Nah, saya melihat kalau yang mutlak-mutlak itu selalu ambil, tapi kalau memang yang hanya untuk bidang ilmu yang untuk mensupport secara skill atau keterampilan, itu kadang-kadang kurang diminati. Nah, karena mungkin orang tidak memahami fungsinya apa, like what you said gitu, mungkin cherry on top gitu ya, tambahan gitu ya. Ada apa ini, toppingnya apa gitu loh. Nah, ketika kita memahami fungsinya, peranannya, dan bagaimana sertifikasi itu memberikan dampak buat kita, maka itu saya pikir ke depan akan berkembang terus-menerus. Jadi ada ya, tapi kalau di bidang perkembangannya pesat juga nggak gimana, cuman ada gitu loh. Kalau yang wajib itu di Indonesia ada, tetap jalan. Karena memang tidak semua perusahaan di Indonesia itu masih mewajibkan harus ada sertifikasi kecuali untuk profesi tertentu yang tadi saya bilang, misalnya konsultan pajak atau akuntan publik itu yang wajib ada gitu. Jadi yang lain itu memang kebanyakan diutamakan yang S1 misalnya atau S2 gitu. Masih di sana sih. Jadi karena kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan sendiri yang juga belum menyadari sepenuhnya fungsi pentingnya peranan daripada meng-hire atau memiliki karyawan-karyawan yang sudah tersertifikasi secara spesifik. Kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, noted. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi perkembangan sertifikasi pastinya kedepannya pasti bisa berkembang dong. Yep. Tapi sekarang masih dalam proses ya. Karena masih nggak semua orang bisa menyadari sertifikasi itu berapa pentingnya. Correct. And for that, I think itu pertanyaan terakhir ya dari aku ke Sir. Thank you very much Sir untuk pembicaranya hari ini, bincang-bincangnya soal sertifikasi ya. Jadi thank you Sir. Jadi Tipoters, itulah sesi kita untuk hari ini dengan Sir Arifinku. Nah, kurang lebih Tipoters sudah boleh di-note ya apa yang kita bicarakan tadi. And of course, as always, we will see you back again in the next session and next topic of Tipot. So don't forget, see you on next time. Bye-bye.